Yo, nyanyi semua ya. Kalau ada yang bisa kita nyanyi bareng. Perjalanan membawaku bertemu denganmu, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarku dan latarmu. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksudnya tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kira kita akan bersama. Hati-hati di jalan, sudah, terima kasih. Wow, 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 wow. Wah, keren banget gak sih Kak Azam tadi? Keren gak? Keren gak? Kak Azam keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren? Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Apa kabar? Apa kabar? Teman-teman sudah sarapan semuanya? Belum? Ya kenapa belum? Ini takutnya nih ya, kalau teman-teman semuanya belum sarapan, nanti energinya tuh kurang buat mendukung para kandidat kita gitu ya. Iya. Baik, teman-teman di sini kita mau cek dulu tim sukses dari seluruh kandidat. Apakah sudah hadir semua? Sudah? Sudah hadir?
Nomor 1 mana suaranya? Galatari. Oke. Nomor 2 mana suaranya? PDW. Oke. Nomor 3 mana suaranya? Jakarta. Luar biasa ternyata, walaupun belum sarapan semangatnya tuh masih luar biasa gitu ya. Banyak banget. Betul betul. Sebelumnya saya tadi sudah menyapa teman-teman dari kelas 7, sepertinya sudah tersapa semua ya. Lalu saya sekarang akan menyapa teman-teman dari kelas 8 Dan juga 9. teman-teman dari kelas 9. Iya, teman-teman dari kelas 9, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, ini saya rasa teman-teman dari kelas 9 ini pertama kalinya ya. Ya, kalau nonton teman-teman kelas 8 debat juga. kandidat ketua OSIS di madrasah kita gitu ya. Emang apa sih Kak debatnya ini temanya? Tema debat hari ini adalah demokrasi dengan berdebat. Oh, wow. Tepuk tangannya mana? Teman-teman semua yang di sini sudah pada kenal belum dengan para kandidat ketua OSIS kita? Coba Sudah? sebutin dong siapa aja para kandidat ketua OSIS kita. Siapa aja kandidatnya boleh disebutin? Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Oke. Waduh, ini tapi kayaknya semangatnya masih kurang Iya gitu ya. ya. Kayak kalian itu harus lebih semangat lagi untuk mendukung calon-calon ketua OSIS kalian. Kira-kira siapa nih calon ketua OSIS 2023-2024? Siapa? Devi. Siapa? Kurang keras. Salen. Laula. Oh, siapa? Waduh. Ini persaingan udah semakin panas nih ya. Hot gitu ya. Apakah teman-teman sudah siap menyaksikan debat hari ini? Siap? Kira-kira di debat hari ini siapa ya dari kandidat kita tuh yang paling asik, paling kritis siapa? Menurut kalian siapa calon ketua OSIS kita yang paling kritis dan paling asik? Siapa? Gak dengar? Oke. Tapi saya dengar kayaknya yang paling kritis saya di sini. Oh ya, Oh, kita bukan ya. Yang Bukan paling kritis di sini adalah Farah dan Mila. Di sini kita buka dulu acara debat hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini saya Afara. Dan saya Mila mengucapkan selamat menyaksikan debat kandidat Ketua OSIS MTSN 1 Kota Kediri Masa Bakti 2023-2024 dengan tema Demokrasi dengan berdebat. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Kok tepuk tangannya kurang meriah? Ayo tepuk tangan lagi yang meriah. Oke. Baik, sebelumnya akan sedikit kata sambutan dari Bapak Kepala Madrasah. Dipersilakan kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Suryono MPDI. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok kono, mburi kono urung jawab salam saya. Muga-muga sing jawab salam saya ini karena doa, mudah-mudahan kalian semuanya diberi sehat walafiat, diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, diberi ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. MTS 1 Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu walakal mulku walakal syukru kama yambahi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum, Waka Sarana Prasarana, Waka Humas, Bapak Ibu KTU, Bapak Ibu Guru, Wabil Khusus, Pembina OSIS, dan Bapak Ibu Guru dan kawan-kawan serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini pada musim kampanye yang pertama dalam rangka melaksanakan pemilihan umum Ketua OSIS masa khidmat tahun 2023-2024 Madrasah Negeri 1 Kota Kediri. Mudah-mudahan ajang perlawanan masing-masing kontestan ini nanti akan menghasilkan pemimpin yang baik di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Kediri, khusus bagi para siswa dan siswi yang saya banggakan. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan uswah hasanah, contoh yang baik, termasuk pada hari ini adalah kita akan melaksanakan pemilihan Ketua Umum Orhani Siswa Indra Sekolah yang dalam bahasa Al-Qur'annya wasyawirhum fil amri, dalam bahasa Pancasilanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini Jumat tanggal 18 Mei, berarti orang yang perhatian itu 18 Agustus tahun 2023 ini telah sedang mengalami proses menuju demokrasi yang dipelopori oleh Bapak Waka Kurikulum selaku yang mempunyai proyek implementasi kurikulum merdeka, sehingga nanti diharapkan semua para kontestan dan para pemilih mohon untuk bisa memfilter, menyaring mana calon ketua OSIS yang paling baik dan seterusnya. Dan saya berharap nanti misalnya yang tidak jadi ketua OSIS itu mohon dimasukkan ke kabinet, ke kabinet Orhani Siswa Intra Sekolah Madrasah Negeri Sanawiyah 1 tercinta ini, sehingga semuanya terakomodir sekalipun di situ ada istilah demokrasi. Bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, hari ini adalah hari yang sangat bergetar untuk para calon kontestan. Akan saya panggil calon nomor 1, silakan maju sini sebelah kanan saya. Calon nomor 1, ayo tepuk tangannya dan duduk calon nomor 1. Mana sini? Ya. Ini kelas berapa? 8A. Sekarang calon nomor 2, silakan maju. Nah. Sekarang calon nomor 3, silakan maju. Nah. Enggak usah gentar. Calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, enggak usah gentar. Itu semuanya ini adalah salah satu asas demokrasi yang harus kita lalui bersama dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya di antara 3 kontestan ini adalah semuanya baik, semuanya adalah berprestasi,
semuanya adalah bisa mewakili kalian semuanya dalam rangka untuk bisa bersama-sama memajukan MTS 1 lebih maju lagi. Oleh karenanya saya harapkan kepada semua partisipan pemilu yang ada di Madrasah Negeri 1 Kota Kediri ini untuk bisa memberikan suara dengan jurdil, jujur dan adil, sehingga kita nanti ketika melaksanakan kegiatan apapun bisa saling berkolaborasi, saling melengkapi, sehingga di sana sini tidak ada kendala yang berarti, alias semuanya adalah berjalan dengan baik. Setuju anak-anakku? Setuju? Kata kok melempem piye to gitu. Setuju? Sebelah selatan sana setuju? Sebelah utara? Tengah setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini 3 kontestan ini pertama dari partai kelas 8A. Ini partai kelas 7H, ini partai kelas 8B, ada 3 partai. Namun 2 orang calon, 1 litingnya sama, cuma partainya berbeda. Gitu ya, itu. Terima kasih anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini, mumpung masih pagi, kalian energinya masih banyak, maka akan diadakan untuk kampanye dari masing-masing pendukung kontestan. Oleh karenanya ikuti dengan aksama dan mudah-mudahan kita semuanya diberi jalan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan dengan mengucap bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim, kampanye dalam rangka pemilu OSIS MTSN 1 Kediri dinyatakan dibuka. Terima kasih para kontestan untuk kembali ke tempat masing-masing. Dari saya mohon maaf, artinya wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diaturkan kepada Bapak Haji Madrasah Suryono, MPDI. Ya teman-teman, jadi untuk membakar semangat kita pada hari ini, boleh ya kita dengar yel-yel dari setiap tim sukses, boleh? Sudah siap untuk mengumandangkan yel-yelnya paling keras? Masih ingat gak yel-yelnya kemarin? Apa? Masih ingat apa enggak? Oh, dikit ya, dikit yang inget ya. Masih ingat apa enggak? Oke, nah sebelumnya mari kita dengarkan yel-yel dari tim ses kandidat 1. Yang kelas 7 diharapkan berdiri untuk tim ses kandidat 1. Masih ingat yel-yelnya kemarin? Untuk kandidat 1 terlebih dahulu ya. Pendukung kandidat nomor 1, Gawatari, silakan berdiri untuk menyuarakan yel-yel. Oke, mana suaranya nomor 1? Gawatari, suarakan yel-yelmu. Gawatari kalau boleh tahu, sign-nya apa Gawatari? Satu, oke, luar biasa. Hand sign-nya gini ya. Gawatari, mana suaranya? Mana suaranya, nggak dengar? Kurang keras, Gawatari, mana suaranya? Menyinari tanpa henti, Gawatari, tunjukkan yel-yelmu.
luar biasa. Oke. Tepuk tangan ya Bang. Tegara Tari. Oke, keren banget ya. Luar biasa, silakan duduk kembali para tim sukses dari Gala Tari. Ini Kita tim sukses persilakan kandidat dua. Mana suaranya? Tim sukses kandidat 2 mana suaranya? Ini Silakan kandidat 2 untuk berdiri. Maksudnya tim ses kandidat 2. Ini tanggal 2 PDO jangan mau kalah ya dengan Gala Tari gitu ya. Iya. Waduh, bendera putih dengan gambar banteng sudah dikibar-kibarkan ya. Banteng ya. Siap-siap banteng. Oke. Tim sukses kandidat 2 PDO sudah siap menyuarakan yel-yelnya? Apakah sudah siap? Kandidat 2 apakah sudah siap? Tim ses kandidat 2 apakah sudah siap? PDO apakah sudah siap? PDO apakah sudah siap mengumandangkan yel-yelnya yang paling keras? Sudah siap? PDO, tunjukkan suaramu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim sukses KP2 PDO. Oke. Luar biasa, treng teng teng teng. Ya, teng. Boleh dipersilakan duduk kembali. Tenang tua muda. Apa kurang keras? Together to be better. Be better. Oke. Alright, silakan duduk kembali kepada para tim sukses. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk tim sukses kandidat 2. Oke, dipersilakan untuk tim ses kandidat 2 duduk kembali dan tim ses kandidat 3. Amerta, mana suaranya? Apa kurang keras? Amerta, mana suaranya? Oh, ini setara ya, sama-sama banyak pendukungnya. Semangatnya luar biasa. Wuh, luar biasa. Amerta sudah siap mengumandangkan yel-yelnya? Siap? Apakah Amerta sudah siap mengumandangkan yel-yelnya? Sudah siap belum? Amerta, mana suaranya? Oke. Amerta sudah siap?
Wah meriah banget ya, meriah banget ya. Amerta selalu di depan, Amerta pasti ada harapan. Amerta selalu di depan, Amerta pasti ada Amerta, 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 Amerta di depanku. Amerta, satu kali lagi, Amerta, Amerta, yakin. Tepuk tangan yang meriah untuk Amerta. Luar biasa semangat dari Amerta, PDO dan Galataria. Mana suaranya Amerta, PDO dan Galatari? Baik teman-teman, sebelum kita berfokus-fokus, acara pada pagi hari ini akan dibuka dengan sangat menarik oleh penampilan salah satu teman kita dari kelas 9. Siapa nih? Kalian udah tahu belum siapa yang akan tampil? Udah tahu belum? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Cluenya nih, cluenya penampilan setelah ini adalah Iya. kepo nggak? Kepo nggak? Siapa? Oke, dipersilakan untuk Mari kita sambut bersama-sama Bintang dengan pertunjukan Oke.
ada yang luar biasa dari penampilan, ada yang lebih luar biasa dari penampilan Kak Bintang tadi. Kalian mau tahu nggak apa yang luar biasa? Apa yang lebih luar biasa? Mau tahu dong Kak? Mau tahu aja apa mau tahu banget nih? Mau tahu banget. Oke. Baik, di belakang sana nih ya, ada 3 teman kita yang dengan kepercayaan diri dan keberanian diri yang luar biasa. Benar-benar luar biasa banget. Mereka berani untuk menjabat sebagai calon ketua OSIS. Apakah teman-teman udah siap bertemu dengan mereka hari ini? Siap nggak? Apa-apa nggak dengar? Siap nggak? Siap nggak? Kurang keras. Oke, mari kita Sebelum itu, sambut. Galatari, mana suaranya? PDO, mana suaranya? Amerta, mana suaranya? Oke. Dengan bangga kami panggil kandidat nomor urut 1, Devi Pradipta. Beri tepuk tangan yang meriah. Mana suara pendukungnya? Mana suara Galatari? Berikutnya kita panggilkan bersama kandidat nomor urut 2. Valen Ersna, kasih tepuk tangan yang meriah. PDO, mana suaranya? Dan yang terakhir, last but not least, kandidat nomor urut 3, Laura Amira. Beri tepuk tangan. Amerta, mana suaranya? Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk para 3 kandidat kita. Boleh dong disapa dulu para tim suksesnya. Sekarang nih dipersilakan kepada satu persatu dari kandidat untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Pradipta Norekasari dari kelas 8A. Saya dari kandidat nomor urut 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Ersna Perdana dari kelas 7H. Saya kandidat 2. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laula Almira Ma'wa dari kelas 8B, kandidat nomor urut 3. Kita nih sudah berkenalan ya, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, buat yang belum kenal jadi kenal, dan buat yang sudah kenal jadi makin kenal. Betul apa betul? Betul apa betul? Oke. Galatari, mana suaranya? PDO, mana suaranya? Amerta, mana suaranya? Untuk membantu kita mengenal sejauh mana dan kemampuan dan kematangan dalam menyusun visi dan misi serta program kerja kandidat menuju madrasah ke arah yang lebih baik, Sudah hadir 4 panelis dan beliau adalah Pak Anwar dan Pak Mufli, dan juga dari teman OSIS ada Kak Afara dan ada Kak Haifa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Selanjutnya kami akan membacakan peraturan dan teknis dari acara debat hari ini. Peraturan debat yang pertama, memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, biru putih. Kedua, kandidat, tim ses, dan pendukung dilarang melakukan keributan atau kekerasan di saat debat berlangsung.
Ketiga, setiap kandidat dilarang memotong pembicaraan kandidat lain sebelum dipersilahkan oleh moderator. Keempat, tidak melakukan provokasi dalam bentuk apapun. Kelima, menggunakan bahasa yang sopan. Keenam, seluruh kandidat, tim ses, dan pendukung yang melakukan pelanggaran dan sejenisnya, maka moderator berhak mengeluarkan kandidat dari calon ketua OSIS. Ketujuh, ketika setiap kandidat atau panelis hendak menyanggah ucapan kandidat lain, maka harus mengatakan interupsi. Jika kandidat tidak berkenan menerima interupsi, harus mengatakan tidak terima kasih. Bagi kandidat yang tidak bisa menjawab pertanyaan atau sanggahan, maka harus mengatakan maaf tidak bisa menjawab. Pada acara hari ini kita mempunyai 4 segmen, yaitu Yang pertama, sanggah menyanggah visi misi. Yang kedua, mosi dengan panelis. Yang ketiga, mosi dengan kandidat. Yang keempat, mosi antar audiens. Peraturan segmen yaitu segmen pertama, sanggah menyanggah visi misi. Seluruh kandidat diwajibkan menyampaikan visi misi dan program kerja yang akan dijalankan selama menjabat. Setiap kandidat diwajibkan menanggapi atau bertanya kepada kandidat lain sesuai dengan arahan moderator. Segmen kedua, mosi dengan panelis. Panelis mengajukan pertanyaan kepada ketiga kandidat dengan 4 pertanyaan yang sama. Setiap kandidat diperbolehkan memberikan tanggapan kepada kandidat lain setelah seluruh kandidat menjawab pertanyaan dari panelis. Segmen ketiga, mosi antar kandidat. Setiap kandidat diperbolehkan memberikan pertanyaan untuk kandidat lain. Jika kandidat yang ditanyai sudah memberikan jawaban, maka kandidat lain berhak memberikan tanggapan. Yang keempat, segmen mosi dengan audiens. Akan dipilih 5 audiens yang berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga kandidat. Audiens berhak memberikan sanggahan kepada kandidat, tetapi kandidat hanya berhak menjawab pertanyaan atau sanggahan dari audiens. Baik, itulah tadi teman-teman teknis dari acara debat hari ini. tanpa banyak berlama-lama, mari kita langsung mulaikan saja. Segmen pertama, sanggah menyanggah visi misi. Kepada kandidat 1 terlebih dahulu dipersilahkan. Visi saya yaitu menjadikan OSIS MTSN 1 Kota Kediri sebagai sarana peningkatan kreativitas dan inovasi keilmuan. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, saya mempunyai misi, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terus menerapkan setiap harinya dengan literasi sholat duha dan doa bersama sebelum kegiatan belajar mengajar maupun sesudah kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memanfaatkan potensi kecerdasan siswa dan memberikan kesempatan untuk berkarya sesuai dengan bakat yang dimiliki. Bukan hanya menyalurkan pada ekstrakurikuler saja, tapi dengan mengadakan spektadicus yang nantinya kegiatan tersebut diskusi mengenai bakat yang mungkin belum ada di ekstrakurikuler dan mungkin bisa ditambahkan di ekstrakurikuler. Yang ketiga, memberikan wadah untuk menyalurkan ide dan kemampuan diri untuk menjalankan program kerja yang inovatif dan mewadahi. Wadah tersebut tersebar di media sosial dikarenakan generasi sekarang bukan lagi generasi milenial maupun generasi Z, melainkan generasi alpha yang sudah melek akan teknologi. Wadah tersebut tersebar di banyaknya media sosial, contohnya seperti IG dan Twitter, dengan maksud semua kalangan bisa memberikan tweet curhatan dengan nama samaran, dengan maksud semua bisa memberikan saran maupun kritik yang baik untuk Osmasa, juga untuk seluruh warga MTSN 1 Kota Kediri. Untuk program kerja saya terdapat di inovasi keilmuan. Inovasi keilmuan saya terdapat di yang pertama, Creativity for Infinity, merupakan bentuk lomba pencarian bakat yang terbuka bagi siapa saja yang menunjukkan bakatnya di bidang kreasi seperti bernyanyi, melukis, berpuisi dan sebagainya. Yang kedua, Indonesia Fire Tireless,
Teater budaya merupakan panggung pentas seni untuk menempuk kreativitas dan cinta tanah air siswa, juga sebagai wadah untuk mengembangkan legenda Indonesia. Yang ketiga, kelas meeting lomba tahunan OSIS yang diadakan sesuai dengan era perkembangan digital. Terima kasih. Apakah dari kandidat lain ada? Oke. Apakah dari kandidat lain ada sanggahan atau ada tanggapan? Apa upaya Anda untuk mewujudkan peningkatan inovasi keilmuan? Karena di sini banyak siswa yang belum mengetahui apa itu bakatnya. Jadi untuk itu saya mengadakan inovasi keilmuan tersebut. Terima kasih. Apakah dari kandidat 3 ada tanggapan atau sanggahan? Tujuannya apa? Memanfaatkan potensi siswa. Baik, izin menanggapi. Tujuannya ya seperti itu tadi, untuk mencari tahu bakat yang terpendam dalam jiwa masing-masing siswa-siswi. Terima kasih. Kepada kandidat 2 dipersilahkan untuk membaca visi misi. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang terampil, bertakwa, yang berlandaskan Pancasila. Misi saya adalah menjadikan sekolah lebih maju, meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademik maupun ekstrakurikuler. Baik, apakah dari kandidat 1 dan kandidat 3 ada tanggapan atau sanggahan? Baik, silakan. Bentuk sikap bertakwa yang bersumber dari Pancasila itu contohnya seperti apa? Seperti sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu selalu bertakwa dan mempercayai adanya Tuhan itu ada. Contoh lagi seperti sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Sebagai pemimpin kita harus memiliki jiwa yang hikmat, yang adil dan bijaksana. Oke, dari kandidat 3, silakan. Meningkatkan prestasi dengan cara apa, Valen? Seperti mengadakan lomba-lomba yang mempunyai manfaat terhadap sekolah tersebut dan menjadikan siswa lebih berprestasi, seperti lomba 17 Agustus yang mendapatkan piala, yaitu tanda bukti bahwa siswa tersebut berprestasi. Apakah ada sanggahan di jawaban Valen untuk kandidat 1 dan kandidat 3? Ya, silakan. Oh, enggak ada. Oke. Baik, untuk kandidat 3 dipersilakan untuk membaca visi misinya. Baik, visi saya menjadikan OSIS MTSN 1 Kota Kediri menjadi satu organisasi yang dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan bisa menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswi madrasah lainnya. Misi saya yang pertama, memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswi madrasah. Yang kedua, mewujudkan proker yang dapat memicu kekreativitasan siswa-siswi madrasah. Program kerja saya bekerja sama dengan organisasi siswa lain untuk memicu kreativitasan siswa. Misalnya dalam hal acara Hari Besar Nasional, seperti melaksanakan atau membuat lomba-lomba Agustusan. Terima kasih. Apakah dari kandidat 1 dan kandidat 2 ada sanggahan atau tanggapan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Visi misi yang luar biasa dari setiap kandidat. Setelah mendengar visi misi dari para kandidat barusan, saya kok jadi deg-degan gitu ya? Iya, deg-deger gitu loh. Kayak apa ya? Gitu lah. Persaingannya makin ketat nih. Jadi, teman-teman, jika dilihat dari visi misi, siapakah yang lebih cocok untuk menjadi ketua masa bakti 2023-2024? Siapa? Kedengeran? Apa? Siapa sih? Oke. Persaingan udah semakin ketat nih ya. Waduh. Mari kita lebih perketat dengan masuk ke segmen selanjutnya. Segmen kedua, mosi dengan panelis. Baik, di segmen ini akan ada 4 soal dari panelis yang akan dijawab oleh kandidat.
Kepada para panelis dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bagian dari keluarga Mas Hansa, kami merasa sangat bangga sekali karena ada talenta Mas Hansa yang luar biasa seperti kalian yang berada di depan dan seluruh pendukung calon 1, 2 maupun 3. Tepuk tangan untuk Mas Hansa. Oke, baik. Saya akan bertanya mulai dari calon pertama. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kok kamu mantap yakin dengan OSIS ini, kemudian berani maju sebagai calon ketua OSIS ini? Apa yang membuat kamu semangat dan apa yang membuat mimpi apa yang kamu bawa dan seberapa penting OSIS itu bagi kamu? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya Dovi Pradipta Norekasari dari kandidat 1 izin menjawab. Karena saya ingin mengomunikasikan harapan dengan fokus pada pembentukan visi dan pencapaian tujuan, dukungan dan komitmen serta antusiasme berbagai elemen dalam organisasi dengan mencapai visi tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Niat apa yang diusung sehingga benar-benar yakin akan mampu mewujudkan visi itu? Baik, izin menjawab. Karena saya ingin berpikir secara kritis, menambah pengalaman berorganisasi dan menambah jiwa kepemimpinan saya. Terima kasih. Interupsi. Berarti niat kamu hanya untuk kamu dan bukan untuk seluruh siswa madrasah? Baik, tidak juga. Karena kan saya jabat jadi ketua OSIS juga untuk siswa-siswi OSIS dan seluruh warga MTSN 1 Kota Kediri. Oke, baik. Silakan untuk calon nomor 2. Dengan pertanyaan yang sama, apa yang membuat calon nomor 2 ini yakin, niat apa yang membuat kamu yakin, dan OSIS itu menurut kamu seberapa penting OSIS itu menurut kamu? Silakan. Izin menjawab. Seberapa penting OSIS bagi saya? OSIS adalah wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa madrasah. Oke. Niat besar apa yang akhirnya membuat kamu mantap yakin sampai akhirnya bisa berdiri di panggung debat ini untuk besok pemilihan? Niat besarnya apa di OSIS ini? Izin menjawab. Niat besar saya adalah ingin menambah pengalaman dalam berorganisasi dan menambah relasi pertemanan dan pengalaman. Saya juga ingin memimpin organisasi dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Oke, terima kasih. Sudah, lanjut. Oke, sekarang saya ingin ke calon nomor 3. Dengan pertanyaan yang sama, seberapa penting OSIS itu menurut Laula, calon nomor 3, dan niat besar apa yang membuat kamu yakin sehingga nanti bisa mewujudkan visi maupun misi kamu? Silakan. Baik, terima kasih. Alasan saya karena ingin melatih keberanian diri dalam hal apapun.
seperti berani mengambil keputusan, berani berpendapat, dan berani berbicara di depan umum. Terima kasih. Niat atau motivasi besarnya apa? Sehingga berani dan sampai detik ini sebelum proses besok pemilihan itu. Karena saya ingin melatih jiwa kepemimpinan saya menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, adil, dan bijaksana. Oke. Baik, terima kasih. Interupsi. Bagaimana cara kamu merealisasikan dan kamu yakin bahwa kamu bisa bertanggung jawab selama 1 tahun kepemimpinan? Baik, saya akan aktif dalam berorganisasi dan disiplin. Apakah aktif dan disiplin dalam organisasi bisa disebut dengan tanggung jawab? Apakah sudah cukup bertanggung jawab untuk seluruh siswa-siswi di madrasah? Belum. Bisa dijelaskan kenapa belum? Maaf, tidak bisa menjawab. Panelis dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada ketiga calon yang telah lulus dari berbagai macam tahapan tadi. Hal ini menunjukkan bahwa Saman menjadi 3 yang terbaik dari beberapa calon yang sudah ada. Namun harus kita sadari bahwa organisasi OSIS itu masuk kategori organisasi yang besar di sebuah madrasah atau di sebuah pendidikan. Nah, ini seumpama nanti kalian itu akan menjadi ketua OSIS. Padahal di dalam OSIS itu banyak sekali siswa-siswa yang akan jadi pengurus, di mana tiap-tiap pengurus, tiap-tiap individunya memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Nah, ini belum lagi kalian nanti akan menjadi penjembatan antara siswa dengan madrasah atau dengan sekolah. Padahal siswa-siswa di sini karakternya juga banyak, 1000 lebih. Nah, bagaimana cara kalian menyikapi berbagai macam perbedaan tadi agar visi misi kalian yang sudah sampean canangkan nanti ketika nanti sampean jadi ketua OSIS dan visi misi dari madrasah bisa berjalan dengan baik. Dimulai dijawab dari nomor 2. Tadi kan nomor 1 yang sudah. Sekarang nomor 2. Monggo nomor 2 bisa menjawab. Maaf Pak, izin menjawab. Kalau terdapat perbedaan yang ada di madrasah, saya mencoba memahami dan menerima pendapat yang berbeda dari saya maupun siswa-siswi, pengurus OSIS dan yang lain-lain. Dan selanjutnya saya mencoba mencari solusi atau jalan tengah yang terbaik. Kemudian saya menghormati keputusan akhir yang diambil oleh pengurus OSIS maupun ketua OSIS. Terima kasih. Harus dipahami nggak? Banyaknya perbedaan tadi membawa konsekuensi ketika anak itu atau bapak ibu guru itu membuat sebuah keputusan, tentu kadangkala menimbulkan sebuah masalah. Solusi apa yang kemungkinan akan cara bagaimana, maksud saya bagaimana solusi yang kira-kira yang terbaik atas perbedaan tadi? Apakah hanya sebatas dengan musyawarah saja atau dengan cara-cara yang lain? Monggo. Izin menjawab. Kalau terdapat keputusan Bapak Ibu guru yang berbeda, saya kalau menjabat menjadi ketua OSIS, saya akan mengkoordinasikan kepada seluruh pengurus OSIS untuk melakukan perundingan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Monggo ke calon yang kedua bisa menanggapi pertanyaan saya. Saya ulang lagi nggih, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di madrasah ini kan bagian daripada sebuah demokrasi.
Nah, ketika nanti sampean menjadi ketua OSIS, bagaimana mensikapi berbagai macam perbedaan tadi? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk menyikapi perbedaan sikap dalam kepengurusan, menurut saya kedekatan kita dengan pengurus lain itu sangat penting untuk menyikapi perbedaan ini dan juga untuk menghindari perpecahan antar pengurus. Memang setiap orang memiliki kepribadian atau sikap yang berbeda dan beragam. Maka dari itu, kita harus saling menghargai setiap perbedaan atau kepribadian seseorang dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih. Interupsi. Bagaimana cara kamu mendekatkan para pengurus OSIS? Kan para pengurus OSIS itu masih baru-baru dengan berbagai macam keberagaman sifat. Bagaimana cara kamu mendekatkannya? Baik, izin menjawab. Menurut saya, merangkul anggota dengan cara melakukan pendekatan secara langsung, yaitu berbicara, tidak membiarkan anggota sendirian. Terima kasih. Misal ini ada sebuah kasus, jadi orang tua menyuruh sampean belajar di kelas, kemudian di salah satu sisi sampean menjadi ketua OSIS yang mana saat itu juga harus ada kegiatan yang menyebabkan kalian di luar kelas. Mohon ditanggapi atas dua perbedaan tadi. Terima kasih. Baik, maaf, bisa diulangi untuk pertanyaannya? Oke, jadi nanti ketika kalian menjadi ketua OSIS, tentu ada harapan besar dari segenap warga madrasah agar OSIS itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun di salah satu sisi bahwa ada tuntutan dari orang tua kalian agar proses kegiatan belajar mengajar kalian di kelas itu bisa berhasil secara optimal. Padahal kita ketahui bahwa kegiatan OSIS itu pasti menyita kegiatan belajar di dalam kelas. Nah, bagaimana kalau ada dua peristiwa yang secara bersamaan, orang tua kalian menuntut belajar di kelas, sedangkan OSIS menuntut kamu berada di luar kelas. Terima kasih. Baik, saya akan memprioritaskan di mana yang lebih membutuhkan saya. Mungkin di OSIS lebih membutuhkan saya, maka saya akan berada di luar kelas karena saya bisa belajar di rumah sendiri. Terima kasih. Kita beri pelaksana untuk kandidat 3. Terima kasih. Selanjutnya kandidat nomor 1. Pertanyaannya saya ulangi lagi. Bagaimana cara mensikapi perbedaan pengurus OSIS ketika sampai nanti menjadi ketua OSIS? Monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin menjawab. Saya Devi Pradiptano Rekasari dari kandidat 1. Sifat dari masing-masing pribadi memang tidak mungkin sama, namun hal itu tidak menjadi penghalang dalam berorganisasi. Secara personal kita sendiri tidak bisa mengubah sifat mutlak seseorang menjadi apa yang kita mau, kecuali jika orang itu berusaha merubahnya sendiri. Dan apabila ada pengurus OSIS yang memiliki sifat kurang baik atau berkenan, alangkah baiknya untuk ditegur dengan privat dan tidak perlu dikemukakan saat rapat. Terima kasih. Bagaimana cara kamu menegur? Bisa saat face to face, jadi saat kita bicara berdua seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi menegur menurut kandidat 1 itu yang terbaik ketika muncul dua sifat yang berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali, apa ada solusi lain dari cara tersebut? Padahal kita ketahui kalau hanya sebatas menegur, tentu saja nanti yang ditegur bisa menggunakan alasan-alasan yang berbeda. Monggo diberikan solusi lain, nggih. Izin menambahi, bagaimana jika setelah ditegur, pihak yang ditegur sakit hati lalu pasif di kepengurusan OSIS?
menurut saya saya akan kecewa dengan hal itu. Tetapi untuk solusi yang saya berikan, menjelaskannya baik-baik, menasehatinya, lalu bisa dengan cara mengevaluasi. Terus untuk masalah fasib itu tergantung dari masing-masing pengurusan juga, Kak. Jadi untuk menanggapi hal tersebut bisa ditegur lebih baik lagi, tidak usah sambil marah-marah begitu, supaya dia tidak sakit hati. Untuk pertanyaan selanjutnya, setiap kandidat diperbolehkan memberikan tanggapan kepada kandidat lain setelah seluruh kandidat menjawab pertanyaan dari panelis. Jadi, nanti kalian diperbolehkan untuk memberikan tanggapan kepada jawaban kandidat lain. Untuk panelis dipersilakan untuk memberi pertanyaan selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya dari pembicara tim panelis akan pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, menjadi ketua OSIS bukanlah hal yang mudah. Terlebih untuk membagi waktu memenuhi kewajiban sebagai ketua OSIS dan sebagai pelajar. Banyak kejadian ketua OSIS yang kurang mampu membagi waktu hingga prestasi akademik mereka menurun. Pertanyaannya, bagaimana kamu menyikapi tanggung jawab kamu sebagai pelajar dan ketua OSIS? Bagaimana agar kedua hal tersebut dapat seimbang? Dipersilakan kepada kandidat 1 untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, menjadi ketua OSIS adalah kesanggupan yang sudah saya pikirkan dan sebisa mungkin saya dapat membagi waktu antara belajar meningkatkan prestasi akademik dan berorganisasi. Untuk apabila jika pengurus OSIS memerlukan saya saat program kerja terlaksana, itu saya akan dahulukan terlebih dahulu. Tapi sebisa mungkin saya akan mendahulukan belajar saya jika program kerja yang terlaksana sudah dipegang oleh ketua pelaksana program kerja. Terima kasih. Berarti kamu akan datang jika dipanggil aja? Tidak juga, jika sesudah dipegang saya akan membantu juga sesuai dengan tugas saya. Hanya membantu saja. Kamu di sini kan sebagai ketua OSIS, berarti kamu hanya membantu pengurus lain? Tidak, tapi saya melaksanakan apa tanggung jawab saya, begitu. Baik, untuk kandidat 2 dan kandidat 3, apa ada tambahan untuk jawaban dari kandidat pertama? Baik, jika tidak ada, kandidat 2 dipersilakan menjawab pertanyaan dari panelis. Izin menjawab, saya akan menjalankan tugas saya sebagai ketua OSIS dengan baik tanpa terganggu. Walaupun saya ketinggalan pelajaran, saya akan tetap berusaha untuk mengejar nilai di sekolah dan menyempatkan mengerjakan tugas-tugas sekolah di sela-sela waktu kosong. Interupsi, berarti kegiatan OSIS mengganggu sekolah kamu dan kamu tidak memprioritaskan sekolah kamu. Bagaimana jika di sekolah lanjutan kamu tidak mendapat sekolah lanjutan karena mendahulukan OSIS daripada sekolah kamu? Izin menjawab, OSIS sangat saya prioritaskan karena saya menjadi ketua OSIS, dan jika saya tidak mendapat sekolah lanjutan, saya akan berusaha mengejar sekolah lanjutan impian saya dengan baik. Bagaimana bisa kamu mengejar sekolah impian kamu dengan baik jika kamu menyepelekan pelajaran kamu hanya untuk menjadi ketua OSIS? Boleh diulangi sekali lagi pertanyaannya? Bagaimana kamu bisa mengejar sekolah lanjutan impian kamu jika tadi kamu bilang tidak apa-apa ketinggalan pelajaran dan mendahulukan kegiatan ketua OSIS? Izin menjawab, saya akan membagi waktu saya dengan baik. Walaupun pelajaran saya tertinggal sedikit, tapi saya akan berusaha belajar sendiri di rumah dan tidak menyepelekan waktu.
bagaimana cara kamu membagi waktu untuk mengerjakan tugas sebagai ketua OSIS dan pelajar? Izin menjawab, jika saya menjadi ketua OSIS, saya akan membagi waktu setiap hari sebagai ketua OSIS dan sebagai pelajar. Apakah dari kandidat 2 dan apakah dari kandidat 1 dan kandidat 3 ada sanggahan atau tanggapan? Baik, kalau begitu dipersilakan untuk kandidat lain menjawab pertanyaan dari panelis. Baik, menurut saya, untuk menyikapi tanggung jawab sebagai pelajar dan ketua OSIS, saya dapat membagi waktu saya antara belajar dan berorganisasi, di mana saya tidak akan membawa masalah organisasi ke dalam konsentrasi belajar saya sebagai pelajar. Saya yakin bahwa saya bisa bertanggung jawab dengan jabatan sebagai ketua OSIS dan juga sebagai pelajar. Terima kasih. Baik, apakah dari kandidat lain ada tanggapan untuk jawaban kandidat 3? Baik, dipersilahkan. Izin menanggapi, cara bertanggung jawabnya itu seperti apa? Cara bertanggung jawab saya sebagai pelajar adalah belajar, dan juga tanggung jawab saya sebagai ketua OSIS, saya akan melaksanakan tugas saya dengan baik. Terima kasih. Menambah pertanyaan. Jika nanti terpilih sebagai ketua OSIS itu kan bertanggung jawab juga kepada pengurus-pengurusnya. Jadi sebenarnya semua pertanyaan itu terkait dengan kemampuan atau tanggung jawab dalam membagi waktu belajar dan sebagai pengurus OSIS itu juga berlaku juga bagaimana cara ketua OSIS juga nanti bisa memastikan bahwa anggota-anggota pengurus OSIS nanti juga bisa membagi waktu. Bisa membagi waktu dalam belajar dan dalam melaksanakan tugasnya di OSIS. Nah, pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua OSIS agar juga memastikan bahwa seluruh pengurus dan anggota OSIS, pengurus OSIS maksud saya, apa yang Anda lakukan sebagai ketua OSIS nanti agar pengurus-pengurus OSIS yang lain juga bisa membagi waktu antara tugas di pengurus OSIS dan tugas belajarnya. Terima kasih. Ini untuk semua kandidat. Silakan dari calon nomor 3 dulu, silakan. Baik, terima kasih, izin menjawab. Yang akan saya lakukan adalah mengadakan musyawarah, memotivasi mereka agar bisa juga membagi waktu belajar dan tugas sebagai pengurus OSIS. Terima kasih. Ya, calon kedua, silakan. Maaf Pak, boleh diulang lagi pertanyaannya? Jika nanti terpilih sebagai ketua OSIS, apa yang kamu lakukan sebagai ketua agar pengurus OSIS yang lain juga bisa punya tanggung jawab yang sama, bisa membagi waktu antara belajar dan tugas-tugas di pengurus OSIS? Apa yang akan Anda lakukan? Saya akan mengkoordinasikan bahwa kalau sudah masuk ke organisasi tidak boleh meninggalkan tanggung jawab sebagai pengurus maupun ketua OSIS. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu antara pelajar dan juga organisasi. Terima kasih. Pintar-pintar membagi waktu, apakah kamu sudah pintar membagi waktu? Saya sudah bisa membagi waktu antara belajar dan juga ekstrakurikuler. Oke. Calon nomor 1, Devi, silakan. Untuk itu, menurut saya akan melakukan rapat untuk membicarakan hal tersebut supaya ketua OSIS tidak mementingkan OSIS saja, tapi juga melakukan pertanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Begitu, terima kasih.
Baik, Ya. untuk kandidat 3 dan kandidat 2, apakah ada sanggatan atau tanggapan? Baik, kalau tidak ada, Panelis dipersilahkan memberi pertanyaan selanjutnya. Komitmen adalah sebuah janji. Apabila kalian terpilih untuk menjadi ketua OSIS, otomatis kalian akan berkomitmen kepada organisasi tersebut. Akan tetapi, banyak ketua OSIS yang hanya berkomitmen di awal dan melupakan janjinya tersebut. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan komitmenmu sebagai ketua OSIS selama 1 tahun kepemimpinan? dipersilakan untuk kandidat. Pertama untuk menjawab. Baik, izin menanggapi. Saya akan menjadi pemimpin yang mengayomi dan berdedikasi untuk madrasah, dan saya juga bisa menjamin pertemanan yang sehat bagi pengurus OSIS. Terima kasih. Pertemanan yang sehat itu pertemanan seperti apa? Tidak berpilih-pilih dan tidak melakukan circle dalam circle seperti itu. Apakah kamu bisa mengatakan tidak circle dalam circle, tapi apakah kamu pernah circle dalam circle? Tidak. Baik, terima kasih. Baik, apakah dari kandidat 2 dan kandidat 3 ada tanggapan atau sanggahan? Oke, dipersilakan untuk kandidat 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Izin menjawab, saya tidak akan pernah meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua OSIS dan tidak pernah menjadi ketua OSIS yang pasif, karena itu termasuk sikap sebagai ketua yang tercela dan tidak baik. Bagaimana cara kamu membuktikan bahwa selama 1 tahun kepemimpinan kamu tidak akan menjadi ketua OSIS yang pasif? Izin menjawab, saya akan mengikuti seluruh kegiatan atau rapat-rapat proker yang terlaksana di dalam organisasi tersebut. Apakah dari kandidat 1 dan kandidat 3 ada tanggapan atau sanggahan? Baik, kalau tidak ada, dipersilakan untuk kandidat 3 menjawab pertanyaan dari panelis. Baik, menurut saya komitmen sendiri adalah janji untuk melakukan sesuatu. Maka dengan ini, saya akan siap untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran saya untuk OSIS MTSN 1 Kota Kediri, dan juga saya akan menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang saya miliki dengan baik dan optimal. Terima kasih. Apakah dari kandidat 1 dan kandidat 2 ada tanggapan? Baik, kalau tidak ada. Wah. Semakin hot ya, teman-teman. Teman-teman masih semangat gak? Masih semangat gak? Apa-apa masih semangat gak? Ini kalau dilihat-lihat, para penonton semua wajah-wajahnya pada deg-degan ya pasti ya. Kayak tegang-tegang gitu loh. Nih, kita lemesin dulu. Istirahat sejenak dan kita dengarkan bersama nyanyian merdu dari Azam. Oke, beri tepuk tangannya. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng ya. Bayangkan tangannya. Sama-sama. Aku ini adalah dirimu. Ayo lambaikan tangannya sama-sama. Cinta ini adalah cintamu. Aku ini ayo boleh sambil berdiri. adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu
ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Semua. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan. Ayo joget sama-sama, lambaikan tangannya. Bendera tim sesnya boleh dikibarkan juga ya. Matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Terima kasih. Tepuk tangan yang mana? Kurang meriah, mana tepuk tangannya? Teman-teman, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita salurkan energi semangat kita kepada para kandidat kita di depan ini dengan yel-yel, boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Dipersilakan untuk Galatari berdiri ya, nyanyi yo-yo sama-sama, yo-yonya kalian. Beri tepuk tangan ya untuk Galatari. Galatari. Galatari.
Coblos gambar banteng. Pilih nomor 2, tua, muda. Pilih nomor 2. Oke, Beri tepuk tangan untuk Toro. oke, boleh duduk kembali untuk video. Amerta, tunjukkan suaramu. Amerta, Amerta, Amerta. Pan, Amerta terdepan. Pan, pasti ada harapan. Pan, hidup. Pan, pasti ada harapan. Semangatnya masih luar biasa ya para tim sukses ini. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada segmen selanjutnya. Segmen ketiga, mosi antar kandidat. Pada segmen ketiga, kandidat akan bertanya pada para kandidat lain. Para kandidat sudah mempersiapkan pertanyaannya ya. Baik, kepada kandidat 1 saya persilakan untuk bertanya kepada para kandidat yang lain. Untuk kandidat 2, bagaimana menurutmu untuk mengkomunikasikan tujuan dan komitmen dalam organisasi? Boleh diulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana menurutmu untuk mengkomunikasikan tujuan dan komitmen dalam organisasi? Baik, kandidat 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kandidat 1. Izin menjawab, saya akan mengadakan rapat untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pengurus OSIS. Baik, apakah menurut kandidat 1 jawabannya sudah pas? Dipersilakan untuk kandidat 3 menjawab pertanyaan dari kandidat 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Saya akan melakukan rapat organisasi untuk menjaga komitmen bersama. Terima kasih. Apakah ada interupsi? Interupsi, karena kan sekarang ada individual consideration, bagian yang membutuhkan aspirasi ataupun perhatian pribadi, itu bagaimana? Maaf, bisa diulangi? Kan sekarang ada individual consideration, bawahan yang membutuhkan aspirasi ataupun perhatian pribadi, menurutmu itu bagaimana? Saya akan melakukan mendekatkan diri kepada pengurus anggota yang lain agar tahu mereka seperti itu. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada kandidat 2 untuk bertanya kepada kandidat lainnya. Di sekolah sudah terdapat larangan yang jelas untuk tidak merokok di lingkungan sekolah. Bagaimana sikap Anda jika mengetahui ada staf, karyawan maupun guru yang merokok di lingkungan sekolah dan membuang putung atau sampah rokok tersebut di lingkungan sekolah? Dipersilakan untuk kandidat pertama menjawab pertanyaan dari kandidat kedua. Tentu saja saya akan kecewa untuk hal itu karena guru melarang siswanya, tetapi guru itu yang melakukannya sendiri. Untuk itu, oke, terima kasih. Apakah kandidat 2 sudah jelas dengan jawaban kandidat 1? Interupsi, saya kemarin melihat ada staf, karyawan maupun guru yang membuang sampah bungkus rokok tersebut di lingkungan sekolah. Dipersilakan. Mungkin untuk peraturan itu guru sendiri yang tahu dan saya tidak tahu untuk hal itu. Baik, dipersilakan untuk kandidat 3 menjawab pertanyaan dari kandidat 2.
Baik, terima kasih. Saya akan menegurnya dan bekerja sama dengan guru lain untuk menegur guru tersebut. Apakah kandidat 2 sudah jelas? Interupsi. Kalau menegur tetap saja diulangi. Bagaimana tanggapan Anda? Itu tergantung dengan kepribadian mereka masing-masing. Terima kasih. Baik, apakah dari kandidat lain ada yang ingin menambahi atau memberikan sanggahan? Baik, kalau tidak ada, dipersilakan untuk kandidat 3 memberikan pertanyaan kepada kandidat lain. Baik, bagaimana cara mengatasi masalah yang ada di OSIS? Terima kasih. Dipersilakan untuk kandidat pertama menjawab pertanyaan dari kandidat 3. Izin menanggapi, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Menurut saya, apa permasalahannya terlebih dahulu bisa diberitakan baik-baik. Apakah jawaban kandidat 1 sudah jelas untuk kandidat 3? Dipersilakan untuk kandidat 2 menjawab pertanyaan dari kandidat 3. Izin menjawab. Setiap organisasi pasti mempunyai masalah dan masalah tersebut bisa diatasi dengan mengadakan rapat ataupun musyawarah bersama. Walaupun masalah itu berat, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Apakah jawaban kandidat 2 sudah jelas untuk kandidat 3? Apakah kandidat lain ada yang ingin menambahi? Baik, kalau tidak ada. Tidak habis Fikri, diwarnailah. Pertanyaan para kandidat untuk kandidat lain benar-benar sudah dipersiapkan sekali ya. Luar biasa, boleh dong tepuk tangannya untuk seluruh kandidat kita. Sepertinya ini teman-teman udah pada lemes-lemes semua ini ya. Udah pada lemes-lemes nih, kayaknya udah sedikit panas gitu ya. Teman-teman nih masih pada semangat gak sih? Gaya dari mana suaranya? Pada mana suaranya? Amerta mana suaranya? Yang semangat deh, yang semangat. Coba diulangi lagi. Gaya dari mana suaranya? Karena setelah ini kita akan masuk segmen keempat, di mana para penonton punya kesempatan untuk bertanya pada para kandidat. Siapkan pertanyaan kalian dan tanyakan pada para kandidat setelah yang satu ini. Ini dia penampilan dari Bintang dan Eno. Selamat menyaksikan. Beri tepuk tangan yang meriah.
ya, apakah tim sesnya masih semangat? Galatari, mana suaranya? Mana suaranya? Amerta, mana suaranya? Baik, apakah teman-teman dari tim sukses telah mempersiapkan pertanyaan untuk para kandidat? Udah nyiapin pertanyaan belum? Udah siap belum? Oke, hanya akan kami pilih 5 orang yang dapat bertanya pada kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 9B. Baik, saya mau bertanya pada kandidat nomor 1. Bisa dijelaskan proker Anda untuk organisasi OSIS? Silakan kepada kandidat 1 untuk menjawab. Baik, izin menanggapi. Proker saya terdapat di inovasi keilmuan, yaitu yang pertama, Creativity for Infinity, merupakan untuk lomba pencarian bakat yang terbuka bagi siapa saja yang menunjukkan bakatnya di bidang kreasi. Yang kedua, Indonesia Fire Tireless, teater budaya, merupakan panggung pentas seni untuk menempuh kreativitas dan cinta tanah air siswa, juga sebagai wadah pengembangkan legenda Indonesia yang beragam. Itu saja. Baik, melihat beberapa proker Anda untuk organisasi OSIS, saya mau bertanya, bagaimana jika prokermu belum terwujud dan masa jabatanmu sudah habis? Apakah artinya kamu sudah gagal menjadi ketua OSIS? Tidak, karena jika proker saya tidak terwujud, saya akan meningkatkan proker yang sudah terlaksana sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Bisa dijelaskan lebih baik itu bagaimana? Misal, jika kelas meeting tahun lalu tidak terjalan lancar, bisa saat saya menjadi pemimpin waktu tahun ini bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Baik, terima kasih. Terima kasih, silahkan. Mungkin dari kandidat lain, apakah ada yang mau menambahi atau menanggapi? Terima kasih, silahkan kembali. Mic-nya boleh diberikan. Pertanyaan selanjutnya, silahkan. Sebutkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilya dari kelas 7A. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat kalian tentang pemimpin otoriter? Pertanyaan ditunjukkan kepada kandidat berapa? Semuanya. Oke. Seluruh kandidat. Silakan kandidat 1 bagi kandidat yang siap untuk menjawab. Mengomunikasikan harapan dengan fokus pada pembentukan visi dan pencapaian tujuan, dukungan dan komitmen serta antusiasme berbagai elemen dalam organisasi dengan mencapai visi tersebut. Yang kedua, pemimpin yang memberikan perhatian pribadi, memperlakukan masing-masing bawahan secara individual sebagai seorang individu dengan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi yang berbeda-beda, serta melatih dan memberikan saran. Terima kasih. Izin menjawab. Jawaban itu menurut saya mengkoordinasikan kepada seluruh pengurus OSIS untuk mencapai tujuan tersebut dari organisasi tersebut. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Menurut saya, memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah dari kandidat lain ada yang ingin menanggapi dan menambahi jawaban kandidat? Baik, terima kasih. Silakan untuk penanya selanjutnya, sebutkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Aska Nabila dari kelas 7C mau bertanya, bagaimana pendapat kalian jika keputusan kalian ditolak oleh anggota lain? Pertanyaan ditujukan kepada Semua calon. silakan kepada kandidat yang siap untuk menjawab. Tidak apa-apa, baik izin menanggapi. Menurut saya hal itu tidak apa-apa karena setiap program kerja tidak harus semua dilaksanakan dengan baik dan semua harus diterima. Terima kasih. Izin menjawab. Semua organisasi pasti punya pengurus atau ketua yang berbeda pendapat dengan anggota lain. Pastinya hal itu bisa diatasi dengan mengkoordinasikan atau memberikan motivasi agar kita harus selalu menghargai perbedaan pendapat di setiap orang lain. Baik, menurut saya itu wajar saja. Mungkin kita akan melakukan musyawarah untuk mencari jalan tengahnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cali Alicia Jyoti Santoso dari kelas 9D. Saya memiliki pertanyaan untuk dijawab oleh kandidat nomor 2. Prestasi akademik yang dimiliki oleh siswa atau siswi, apakah bisa diasah oleh OSIS? Jika bisa, berikan contohnya seperti apa? Terima kasih. Hal itu bisa diatasi dengan mengadakan lomba-lomba seperti 17 Agustus maupun kelas meeting. Terima kasih. Berapa kemungkinan hal itu berhasil? Pastinya 100% untuk organisasi tersebut kompak. Apa hal yang dapat menjamin program tersebut? Menurut saya kalau organisasi tersebut kompak, semuanya bisa terjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Saya masih memiliki satu pertanyaan untuk dijawab oleh kandidat nomor urut 3. Jika nama baik MTSN 1 tercoret di kalangan masyarakat yang sebagai ketua OSIS, hal apa yang akan kamu lakukan agar nama baik MTSN 1 kembali menjadi baik dan terjaga namanya? Baik, saya akan mewujudkan proker untuk menjaga nama baik MTSN 1 Kota Kediri. Terima kasih. Saya masih memiliki satu pertanyaan lagi yang mungkin dapat dijawab oleh semua kandidat, yaitu jika ada anggota OSIS yang tidak solid dalam berorganisasi, hal apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan rasa solid dalam berorganisasi tersebut? Baik, izin menanggapi. Untuk masalah itu bisa menegurnya. Jadi sebagai seorang pemimpin yang baik, menurut saya bisa melakukan individual consideration. Pemimpin yang memberikan perhatian pribadi, memperlakukan masing-masing bawahan secara individual sebagai seorang individu dengan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi yang berbeda-beda, serta melatih dan memberikan saran. Terima kasih. Menurut saya sebagai pemimpin yang baik, karena ada perbedaan pendapat maupun rasa solid tersebut bisa diatasi dengan lebih banyak melakukan kerjasama dengan kompak. Terima kasih. Baik, izin menanggapi. Menurut saya akan merangkul dan mengajak anggota dengan cara melakukan pendekatan secara langsung, yaitu berbicara dan tidak membiarkan anggota sendirian. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dimohon perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fazila Syakib dari kelas 9 Do akan memberikan pertanyaan pada kandidat nomor urut 2. Yang pertama,
Penerapan sikap terampil dalam berorganisasi kira-kira apa saja? Terampil adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat bagi seluruh siswa madrasah maupun madrasah tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, sekolah yang lebih maju itu meliputi hal-hal maju seperti apa? Seperti majunya sekolah, yaitu siswa-siswa tersebut lebih banyak berprestasi di bidang akademik maupun ekstrakurikuler. Terima kasih. Apakah hanya akademik dan ekstrakurikuler? Apakah tidak ada kesempatan bagi yang memiliki kemampuan atau prestasi di bidang non-akademik? Pasti ada. Semua siswa madrasah memiliki bakat minat yang berbeda. Hal itu bisa diatasi dengan mengadakan lomba-lomba yang meliputi minat bakat siswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua saya tujukan kepada kandidat nomor urut 3. Jika ada program kerja yang dilarang oleh guru tetapi didukung secara utuh oleh murid, mana yang akan kamu pilih terlebih dahulu dan berikan alasanmu? Mengapa? Baik, terima kasih. Saya ingin izin menanggapi. Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Baik, saya akan mengulangi pertanyaan saya sekali lagi, mohon untuk dicermati. Jika ada program kerja yang dilarang guru namun disetujui secara utuh oleh murid-murid, mana yang akan kamu pilih? Baik, mungkin saya akan tidak melakukan proker tersebut karena sudah jelas itu tidak dilarang oleh guru. Tidak boleh tidak boleh dilaksanakan oleh guru. Terima kasih. Baik, namun jika pemikiran para siswa, program kerja tersebut sangat mendukung minat dan bakat mereka, apakah kamu akan berpikir secara ulang untuk memperjuangkan program kerja tersebut untuk berjalan atau hanya menunggu jawaban dari para pembina? Baik, menurut saya mungkin saya akan menggantinya yang agar disetujui oleh pembina. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kandidat yang sudah menjawab. Semoga kalian berhasil dalam debat kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berani bertanya dan terima kasih juga kepada para kandidat yang sudah menjawab dengan percaya diri. Nah, ini yoyo terakhir kali ya. Nyanyi yoyo yang terakhir kali ya. Dimohon untuk Gawatari berdiri menyanyi yoyonya. Yoyo terakhir diharap sangat meriah dan semoga sorakan kalian pada hari ini membangkitkan semangat para kandidat. Dari awal, Ciega. 1, 2, 3, go! Ciega, Gawatari, Ciega, Gawatari, Ciega, Gawatari. Menyinari tanpa henti. Ciega, Gawatari, Ciega, Gawatari, Ciega, Gawatari. Menyinari tanpa henti. Mana di mana suaramu? Huha, hura, hura, huha, ha. Huha, hura, hura, huha, ha. Mana di mana suaramu? Huha, hura, hura, huha, ha. Huha, hura, hura, huha, ha. See anybody could supporting you, you need a Gawatari by your side.
di sini. Pesta demokrasi. Galatari, solid, solid, solid. Wow. Oke. Beri tepuk tangan kepada Galatari. Oke, dipersilakan untuk Galatari duduk kembali dan PDO. PDO, silakan PDO ini berdiri. untuk terakhir kali loh, tenang. Oke, terima kasih untuk PDO. PDO. Beri tepuk tangan Selanjutnya untuk Amerta, silakan menyiapkan yel-yelnya. Yo, Amerta. Ayo drumnya, drum los. Ini cuy. Wow, Amerta nggak ada suaranya. Amerta bersama Laula membangun OSIS yang sejahtera. Yo. Shalalalalala. Oh, Amerta. Shalalalalala. Oh, Amerta. Shalalalalala. Oh, Amerta. Amerta, kandidat 3. Pan. Amerta terdepan, pan pasti ada harapan. Pan. Amerta terdepan, pan pasti ada harapan. Oke. Beri tepuk tangannya untuk Amerta. Amerta. Beri tepuk tangannya. Di depan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berani bertanya. Dan terima kasih juga kepada para kandidat yang sudah percaya diri saat menjawab pertanyaan seluruh peserta. Karena ini udah pada lemas-lemas semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para panelis, tim sukses dan juga para kandidat yang sudah bersama-sama bekerja keras pada hari ini. Perlu diingat ya bahwa besok tanggal 19 Agustus 2023 akan ada Pilketos atau pemilihan ketua OSIS. Kami berharap dengan adanya acara hari ini dapat membantu teman-teman semua menentukan pilihan ketua OSIS kalian. Siapakah yang akan jadi ketua OSIS 2023-2024? Siapa? Nggak dengar? Oke. Waduh, ini udah semakin panas ya Kak ya. Sebagai penutup setelah ini mari kita bernyanyi bersama dengan Azam dengan lagu Indonesia aja ya. Sekian dari kami, saya Mila dan saya Bintang. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Sebagai penutup kita nyanyi bareng dulu ya.
hari Boleh nyanyi sama-sama ya. berlalu, tiada pernah berhenti. Yang mau lagunya ayo nyanyi sama-sama. Seribu rintangan jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Semuanya boleh di atas. Tak mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya. Jaya, jaya, jaya. Sekali lagi. Jaya, jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia ajarnya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpegangan tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya.